keluarga GKI Gejayan dimanapun berada, tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam kebaktian hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. 2. Komisi Pemuda GKI Gejayan mengundang kaum muda, khususnya para mahasiswa baru, diundang untuk bergabung bersama dalam acara ikatan ibadah kasih tahun ajaran baru pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 yang akan tayang live streaming via YouTube GKI Gejayan Official dan juga lewat Zoom meeting. 3. Dalam rangka bulan keluarga, kami mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba bulan keluarga, di antaranya lomba desain logo bulan keluarga, lomba TikTok keluarga, lomba cover lagu. Khusus untuk lomba desain logo dikirim ke panitia paling lambat hari Minggu 12 September 2021. Info selengkapnya dapat menghubungi Kak Frisya. 4. Dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim Gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dalam berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana, kami persilakan untuk memberikannya melalui kantor gereja. 5. Jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. 6. Bulan September ini ada 2 hal yang baru dari ibadah kita. Pertama, ibadah etnik selama sebulan penuh dengan urutan etnik Batak, Jawa, Dayak, dan Nusa Tenggara Timur. Kedua, ibadah secara interaktif melalui Zoom dapat diikuti jemaat sehingga dapat berinteraksi langsung dengan pelayan ibadah. Saat ini saya ingin menyapa sekali lagi jemaat yang mengikuti ibadah Zoom. Shalom. Sekali lagi, shalom. 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 Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian yang rapi. Bersama dengan keluarga, kita beribadah hingga selesai. Tema ibadah kita pada pagi hari ini, semua akan baik-baik saja. Dengan pelayan firman, Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh.
Horasma dihita saluhutna. Mulia tema tapasahat tu amat ta debata. Sialah hita ruas di GKI Gejayan, Boi Marpungu di Tano Batak, di Bagasan Hahipason. Saya Ocha Sitanggang. Saya berasal dari daerah Pangururan, Pucuk Buhit, Samosir. Danau Toba yang indah dengan Pulau Samosir di tengahnya yang menyatukan 7 kabupaten Simalungun, Toba, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, Dairi, Karo, Samosir. Ada beragam suku etnis Batak, yaitu Toba, Simalungun, Karo, Angkola, Pakpak, Mandailing. Dan saya akan mengajak kita berkeliling sejenak untuk melihat-lihat. Sekarang kita di Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing. Ini air terjun Sipiso-Piso dan Gunung Sinabung di Tanah Karo. Selamat datang juga di Tanah Angkola, Kota Salak, Padang Sidimpuan. Mampir sebentar ke air terjun Aek Sijorni. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bagi Tuhan dan bersorak bagi Raja kita. Langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom. Saudaraku terkasih, seringkali kita membiarkan diri kita
dikuasai oleh keegoisan kita sendiri. Dan membiarkan itu merusak relasi kita. Tidak sedikit pertengkaran yang muncul di antara saudara bersaudara atas dasar apa yang dianggap benar oleh masing-masing. Tapi kita tahu ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka, mengaku dosa dan memohon ampun kepadanya. Inilah doa dan pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Saudaraku, Allah sendiri yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui perantaraan Yesus Kristus. Ia juga yang memberikan berita anugerah kepada setiap kita, sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini betapa kita bersyukur. Yang pertama adalah karena kita boleh bersama mencoba sebuah ibadah dengan cara yang sedikit berbeda. Di sini saya bisa melihat ibu bapak yang ikut beribadah dari rumah masing-masing dengan menggunakan Zoom. Shalom Bapak Ibu semuanya, horas menjua-jua. Shalom. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, pada saat ini diwakili oleh keluarga Bapak Bonar Saragi dan juga Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami semua pada saat ini. Horas. Horas. Ya, Bapak Ibu luar biasa sekali. Karena pada saat ini kita bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Ya. Karena apa? Karena pada saat ini kita beribadah bersama dengan menggunakan etnik Batak. Dan ini menjadi salah satu ciri khas dari peribadahan kita pada saat ini. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kita boleh tetap merasakan kehidupan etnis yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kita bersyukur. Apakah di dalam Zoom ada Bapak Bonar Saragi? Jikalau ada boleh minta tolong dibuka mic-nya sebentar. Hadir Bu Ratna. Hadir Bapak, baik. Wah, selamat pagi Pak. Selamat pagi Horas. Horas, apa kabarnya Dua-dua. Pak? Baik. Baik, sehat semuanya. Luar biasa sehat. Luar puji Tuhan, biasa, Ratna. baik. Pak Bonar, ini kalau bicara tentang tradisi Batak ini kan luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Ya betul. nah kira-kira tradisi apa yang paling menonjol ya, artinya menjadi kebiasaan bagi orang Batak kebanyakan Pak.
Apa Pak kira-kira Pak? Kebersamaan di setiap daerah pasti meskipun di rantau kami tetap ada kumpulan marga, kumpulan kampung yang kami sebut Warsautaun. Jadi kekeluargaan itu tidak lekang dimanapun kami berada, termasuk dalam kekerabatan. Kami sebut dengan tarombo. Kalau di dalam bahasa Jawa mungkin terah gitu ya, dan itu kami bawa terus. Juga termasuk di dalam berjemaat. Kemudian kami merasakan itu juga ketika kami berjemaat bersama-sama dengan yang lain. Itu Bu Ratna kira-kira yang menonjol dari adat Batak ini ya, kecuali dari relasi marga, juga dari relasi kekerabatan sebagai sebuah suku gitu. Baik, wah terima kasih ya Pak Bonar dan Bapak Ibu, itu benar sekali itu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang Batak dimanapun, pasti mereka akan ada di dalam suatu perkumpulan dan di sana ada ikatan kekeluargaan yang begitu luar biasa hebatnya. Nah, oleh karena itu, biarlah dari apa yang baik kita juga bisa ikut ya, kita bisa mengikutinya. Karena itu menjadi semangat yang luar biasa, terutama dalam situasi yang saat ini. Terima kasih Pak Bonar dan juga Ibu. Mari kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan. Mainkanlah gendang, ceracap, gong dan kecapi. Dan kita akan menari dan bersuka cita bagi Tuhan. Daku kan bernyanyi, daku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Daku kan bernyanyi, daku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan menyanyikan selamanya. Gendang, cerah, cepat, togong serta rebah, akan ku tabung membesarkan namanya. Oh, kan ku syairkan selokah, akan ku cerita, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan melepasku. Daku kan bernyanyi, daku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Daku kan bernyanyi, daku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, kan memuji Tuhanku dan menyanyikan selamanya. Gendang, cerah, cepat, togong serta rebah, akan ku tabung membesarkan namanya. Oh, kan ku simpan penggalan, akan seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi, memuji Tuhan, muharisku. Memuji Tuhan, muharisku. Memuji Tuhan, muharisku. Saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua rencananya selalu indah.
Walau kadang ada kalanya hidup kita merasa hampa dan terasa berat ketika kita jalani. Tapi satu hal Tuhan janjikan, masa depan yang cerah dan penuh harapan Tuhan sudah siapkan. Katakan, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita akan naikkan pujian ini dalam bahasa Batak. Sianglah naik di batu paho, seluruh salah kaki di bagas rohani Tuhan. Dalam nature di paradeho, di nasari-ariki manggonggong tondiki. Sonando ana binahendi di bagas noluki. Sonando hai cuma saya nadengan di paradeho sonang. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, betapa kami bersyukur kepadamu ketika kami boleh melihat adanya suatu keindahan
dari tradisi yang ada di suku-suku bangsa di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat bahwa bangsa dan negara kami ini adalah bangsa yang sangat kaya. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami agar kami dimampukan dan ditolong untuk boleh merawat, untuk boleh meneruskan setiap budaya tradisi yang ada. Ya Tuhan, pada saat ini di dalam sukacita kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan menolong, melengkapi setiap kami, dan bahkan menyempurnakan pemahaman kami ketika kami bersama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan juga memberkati, melengkapi, dan menolong hamba-Mu di dalam setiap kekurangan keterbatasannya. Biarlah Engkau Allah sendiri yang boleh berbicara. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, kami siap untuk diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 7. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan jiwaku.
Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saya bacakan dalam bahasa Batak Toba. Halak nanengel huhut ngungu. Ayat 31. Dungi borhat ma Jesus Muses yang luat Tirus, laos yang Sidon sahatu tau Galilea, mamolus siat tonga-tongani luat sisa puluh huta. Ayat 32. Jala diboan ma tujolona sahalak nanengel huhut mangungu. Dia lehelek ma ibana asa dia peho tangan natusi. Ayat 33. Jala diboan ma ibana tunasuhi holang sian natoropi. Dijelukkan ma jari-jarina tu pinggol halaki. Dungi marsitijur ma ibana lau majama dilana. Ayat 34. Laos manaili ma ibana dopak gijang. Marho sagodang ma. Dungi di dokma tu ibana hepata nama dok mukapma. Ayat 35. Jadi mukapma tu perbinegiana har manang ihot ni dilana gabeti kosma pakulingna. Ayat 36. Jala di popai manasida unang di pabua-bua tu halak. Alai lam di orai lam gogoma nasida mamarita hocca. Ayat 37. Jadi longang situtuma nasida nin nama nunga dengan saluhutna di bain ibana gabe berbine gedo akan anengel jalan namangungu gabe makatai di bain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dengan menggunakan Zoom. Horas majua-jua. Bapak Ibu yang terkasih, mari ya sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya akan menyampaikan satu hal terlebih dahulu, yaitu terkait dengan ikatan atau ibadah kasih awal tahun ajaran yang pada tahun ini bertemakan turning point. Adapun ikatan ini diperuntukkan bagi saudara-saudari yang saat ini masuk di perkuliahan, di bangku perkuliahan, dan acara ikatan ini akan diadakan pada tanggal 17 September 2021 pukul 6 sore dengan menggunakan Zoom dan juga live streaming dengan YouTube. Oleh karena itu untuk saudara-saudari yang dalam hal ini masuk di dalam kategori mahasiswa yang baru saja datang ataupun yang sudah sedang berkuliah, mari boleh bergabung bersama-sama. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada hari ini sangat luar biasa. Ya, jika kita memperhatikan bersama, di sana diceritakan seorang yang disabilitas rungu. Ya, disabilitas rungu di dalam bacaan kita pada hari ini. Cerita tentang orang yang disabilitas rungu dan wicara ini mengingatkan saya kepada
almarhumah mama saya, begitu ya. Almarhumah mama saya itu besar di sebuah kota kecil, yaitu di kota Wonosobo, yang pada saat itu dan sampai dengan saat ini itu menjadi pusat sekolah luar biasa kelompok B. Ya, jadi memang ini diperuntukkan bagi mereka yang mengalami disabilitas rungu dan wicara. Nah, sekolah luar biasa ini pada awalnya didirikan oleh pastor-pastor dari Belanda. Dulu jadi satu. Jadi baik untuk yang putra ataupun putri menjadi satu. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya dipisahkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di masa kecilnya, di masa remajanya, almarhumah mama saya itu tidak membeda-bedakan di dalam berteman. Jadi dia punya teman yang seperti biasanya, tetapi dia juga membuka pertemanan bagi mereka yang mengalami disabilitas rungu dan juga wicara. Maka saya masih teringat betul ya ketika mama saya mengatakan bahwa beliau bisa berkomunikasi dengan mereka. Kenapa? Karena beliau belajar bahasa isyaratnya. Ada gerak tangan, ada gerak tubuh, dan juga melalui ekspresi. Nah, ini yang agak sulit sekarang ya. Karena bagaimana kita mau memperlihatkan ekspresi lewat wajah dan juga lewat bibir kita, kalau sementara kita semua menggunakan masker. Ini sangat sulit tentunya. Walaupun mungkin diciptakan masker yang tembus pandang begitu ya, tetapi ini akan menjadi satu hal yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah tentang seorang yang disabilitas rungu dan wicara ini mengajak saya untuk saya bisa melihat sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami disabilitas rungu dan wicara. Nah, kita harus tahu bahwa ternyata faktor yang menyebabkan itu ada banyak ya. Di antaranya adalah yang pertama, karena itu bisa jadi bawaan dari sejak dia lahir. Itu yang pertama. Jadi ini sudah tidak bisa apa-apa, saudara ya. Lalu kemudian yang kedua adalah karena seseorang itu mengalami infeksi di telinganya. Jadi bukan tidak mungkin merusak gendang yang ada di dalam telinga. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah karena cedera oleh karena paparan suara yang terlalu keras. Nah, ini mengingatkan kita semua yang hari ini hidup serba virtual ya. Karena kita banyak menggunakan headset atau earphone. Mungkin bisa diselang-seling, kita menggunakan speaker dan lain sebagainya. Dan juga ada yang karena cedera misalnya karena jatuh sehingga gendang telinganya itu pecah seperti itu. Nah, lalu kemudian yang tidak bisa dilawan itu adalah karena faktor degeneratif atau faktor penuaan. Nah, ini tidak bisa dilawan. Nah, ternyata gangguan di dalam pendengaran itu pun ada tingkatannya. Ada beberapa tingkatannya. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama itu adalah disabilitas rungu ringan. Bagaimana itu ya? Jadi seorang dengan disabilitas rungu ringan, orang ini hanya bisa mendeteksi suara antara 25 hingga 29 desibel. Normalnya adalah di batas kurang dari 25 desibel ya. Tetapi orang dengan disabilitas rungu ringan itu hanya bisa mendeteksi suara antara 25 hingga 29 desibel. Nah, mereka akan sulit memahami perkataan orang lain. Apalagi kalau berbicaranya cepat seperti saya begitu ya, atau seperti Pak Paulus itu cepat sekali kalau berbicara. Itu yang pertama, sulit mengikuti percakapan orang. Apalagi kalau ditambah dengan adanya suara yang bising, itu akan sulit ditangkap oleh pendengaran mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah disabilitas rungu sedang. Mereka yang mengalami gangguan ini hanya bisa mendeteksi suara
di antara 40 sampai 69 desibel. Jadi dalam kategori ini seseorang akan sulit mendengar kalau dia tidak menggunakan alat bantu dengar. Sampai di situ tahapnya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah disabilitas rungu berat. Nah, ini orang dengan disabilitas rungu berat hanya bisa mendeteksi suara antara 70 sampai dengan 89 desibel. Jadi ini sudah lebih tinggi lagi ya saudara. Dan kalau orang dengan gangguan di tingkat yang ketiga ini harus bisa membaca dengan baik, atau dia harus belajar menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Jadi sekalipun sudah menggunakan alat bantu dengar, tetapi dia tetap harus menyimak, ya, dia juga tetap harus menggunakan bahasa isyarat. Nah, lalu kemudian tingkatan yang terakhir adalah disabilitas rungu total, saudara. Jadi dia tidak dapat mendengar suara, ya, berapapun itu. Nah, maka solusi yang bisa ditawarkan itu hanya satu, yaitu menggunakan bahasa isyarat, ya, karena mereka akan kesulitan dengan alat bantu dengar sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, dapat dipastikan bahwa seseorang yang mengalami disabilitas rungu, maka dia juga pasti akan mengalami disabilitas wicara. Bisa kita bayangkan, tidak ada kosakata yang mereka dengar, tidak ada kosakata yang masuk ke dalam pendengaran mereka, sehingga juga tidak ada kosakata yang bisa atau mampu untuk mereka ucapkan, saudara. Tetapi menarik, perkembangan ilmu medis hari ini, kalau seseorang itu sudah terdeteksi dari awal bahwa dia memiliki gangguan di dalam pendengaran dalam tingkat yang tertentu, maka dia bisa diatasi, saudara, masih bisa ditolong. Namanya ini operasi implan koklea, saudara, ya, operasi implan koklea. Tetapi kemudian juga setelah itu harus terapi dengan alat bantu dengar, karena dia akan mengulang dari nol, bicara tentang satu kata ke kata yang lainnya, seperti itu. Nah, ini zaman sekarang, saudara. Ini hari ini. Nah, kisah kita merujuk kepada zaman yang sudah lalu. Cerita ini menceritakan pada zaman Yesus. Lah, jangankan alat bantu dengar, lah kok operasi lagi gitu ya. Tidak ada, saudaraku. Karena itu disabilitas rungu dan juga wicara pada zaman itu menjadi satu persoalan yang seolah itu memang tidak ada jalan keluarnya, saudara. Sudah tidak ada jalan keluarnya. Nah, ini juga ditambah dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat kuno. Secara khusus saya mengangkat kehidupan orang Yahudi yang menganggap bahwa orang yang mengalami penderitaan dalam hal ini itu sakit yang tidak wajar. Mungkin bagi orang kebanyakan pada saat itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, itu adalah satu penyakit yang luar biasa, saudara. Maka orang itu dianggap sebagai orang yang tidak beres, atau orang yang masih memiliki dosa, atau orang yang sedang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Maka tidak heran kalau mereka itu disingkirkan secara sosial, mereka disingkirkan. Hidup mereka biasanya itu hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka jangan heran kalau kita membaca di dalam Injil, kita menemukan bahwa orang buta menjadi pengemis dan lain sebagainya. Karena memang secara sosial mereka itu disingkirkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berikutnya ya, sebelum kita lanjut, kita akan cermati dulu latar belakang dari tempat di mana kejadian itu terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
ternyata disebutkan nama kota itu adalah Dekapolis. Awalnya mungkin kita akan memahami bahwa Dekapolis itu adalah satu tempat, satu daerah. Tetapi ternyata Deka itu artinya 10 dan polis itu adalah 10 kota. Jadi ini mungkin maksudnya adalah kumpulan ya, kelompok dari 10 kota. Dan ini kota-kota yang ada disebutkan oleh seorang sejarawan bernama Plinius. Dia mengatakan bahwa 10 kota itu adalah 1 Kanata, 2 Damsyik, 3 Dion, 4 Gadara, 5 Gerasa, 6 Hippos, 7 Pela, 8 Philadelphia, kalau sekarang aman modern di Yordania, lalu kemudian yang ke-9 Ravana, dan yang ke-10 adalah Skytoplis. Ini di daerah Betsean, Israel, saudara. Nah, maka dari itu di sini kita bisa simpulkan wilayah Dekapolis itu adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang bukan Yahudi. Di sana dikatakan bahwa bentuk bangunan kota tersebut itu bercorak Yunani. Dan orang-orang yang hidup di kota itu mereka juga hidup dengan budaya dan tradisi Yunani. Nah, jadi saya mau simpulkan di sini sangat jelas bahwa pada saat itu Yesus bertemu dengan seorang yang disabilitas rungu dan wicara itu bukan di daerah Yahudi, tetapi di wilayah orang Yunani. Dan yang menjadi menarik, kita tahu bahwa ada satu kebiasaan orang Yahudi untuk menyingkirkan mereka yang mengalami penderitaan yang tidak wajar. Tetapi mereka di kalangan orang Yunani ini tidak memberlakukan hal yang sama terhadap sesamanya. Nah, di situ dikatakan mereka yang telah mendengar berita tentang Yesus, perbuatan ajaibnya, justru apa yang mereka lakukan? Justru mereka membawa orang yang disabilitas rungu wicara itu kepada Yesus. Jadi memang ada langkah yang berbeda yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di daerah Dekapolis itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut, apakah yang dimaksud dengan teks ini adalah orang dengan disabilitas rungu, wicara, berat atau total? Kita mau lihat dulu, kita perhatikan ya. Markus 7 ayat yang ke-32. Di slide sudah tertera, Ibu Bapak boleh menyimak. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli, saya sudah beri garis bawah, dan yang gagap. Jadi kata yang digunakan bukan bisu, tetapi kata yang digunakan adalah gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi mari kita lihat satu persatu. Ada orang-orang yang membawa kepada Yesus seorang yang disabilitas rungu. Dan kita tahu bahwa tadi seorang yang disabilitas rungu dari sejak dia kecil, maka dia pasti akan mengalami disabilitas wicara. Ada yang mengatakan bahwa orang itu mungkin mengalami gangguan oleh karena kecelakaan atau mungkin karena kelainan sehingga dia tidak bisa mendengar atau setidaknya susah untuk mendengar, saudara. Tetapi di sini kita perlu memberi garis bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan cerita kita pada pagi hari ini, saudara? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ia dikatakan bahwa ia tidak dapat berbicara di satu sisi, tetapi di sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa ia dengan susah payah
ketika dia harus berbicara, speaking with difficulty. Jadi dia sulit, dia susah sekali. Nah, saya membandingkan dengan terjemahan yang lain di NIV dan di King James, saudara. Di sana dikatakan could hardly talk, hampir tidak bisa berbicara. Jadi kemungkinan dia bisa, tetapi tidak jelas, saudara. Lalu kemudian kalau dari King James, impediment in his speech. Jadi memang ada yang menghalangi, ada yang merintangi ketika dia itu mau berusaha untuk berbicara. Maka artinya apa? Hampir dari semua yang dia katakan tidak bisa dimengerti oleh orang yang mendengar. Dan hampir dari semua yang dia dengar dari orang melalui telinganya juga tidak bisa diterima dengan baik. Jadi intinya adalah, saudara, dia tidak pernah bisa dengan maksimal di dalam mendengar orang lain berbicara ataupun ketika dia mau berbicara, karena tidak nyambung, saudara, ya. Nah, kemudian yang berikutnya menarik, saudara. Nah, kembali ke ayat yang ke-32, kita lanjut. Di situ orang yang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon. Saya juga sudah beri garis bawah. Memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Meletakkan tangannya atas orang itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti cara yang digunakan oleh orang-orang di waktu yang lalu, ya. Mereka meminta supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, jadi tidak secara eksplisit dikatakan bahwa Tuhan sembuhkanlah orang ini, tidak. Tetapi bisa jadi gestur atau bahasa tubuh ini memberikan pemaknaan tentang menyembuhkan, saudara. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah ketika orang-orang itu mengatakan letakkanlah tanganmu atas orang ini, seolah itu hendak mengatakan, Yesus, perhatikanlah masalahnya. Yesus, lihatlah apa yang sedang dialaminya. Yesus, tolong perhatikan apa yang menjadi pergumulannya. Yesus, tolonglah dia. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang kata mereka meminta meletakkan tangannya atas dia itu mengandung makna yang begitu luar biasa. Nah, sekarang kita mau cermati bagaimana proses yang dilakukan oleh Yesus untuk membuat hal yang kalau dilihat dari kacamata manusia itu satu keadaan yang tidak baik. Yang mana ada orang yang disabilitas rungu wicara mau dikatakan bahwa kondisi orang itu baik, itu tidak baik. Tetapi di sini kita akan melihat sebuah proses bagaimana dia menjadikan yang menurut manusia itu tidak baik lalu kemudian menjadi baik. Bahkan saya mau katakan bahwa luar biasa baik, saudara. Ya, kita lihat prosesnya satu persatu. Yang pertama adalah kita mau cermati keadaan yang pertama. Ya, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Jadi orang itu dipisahkan. Dan ini menjadi satu indikasi bahwa pelayanan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dasarnya adalah karena belas kasihan. Dasarnya itu adalah karena kasihnya. Jadi tidak ada tendensi atau tujuan terselubung untuk dia itu mencari popularitas atau untuk dia mempromosikan dirinya dengan memperlihatkan mujizat atau tanda ajaib yang dilakukannya. Tidak ada kepentingan politik identitas, ya, sehingga dia memisahkan orang itu dari orang banyak. Dan tentunya yang kedua, secara psikis dengan memisahkan dari kerumunan orang banyak, saya rasa seorang yang
disabilitas rungu dan wicara ini akan jauh lebih merasakan kenyamanan, saudara. Dan yang berikutnya adalah kali ini banyak sekali simbol yang dilakukan gitu ya. Lebih banyak tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam menyembuhkan. Yang pertama adalah memasukkan telinganya, memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ibu bapak bisa membayangkan bagaimana ada orang lain yang memasukkan jarinya di dalam telinga kita. Ya. Ini kalau seperti ini dimasukkan, itu seolah hendak mengambil sesuatu yang tersumbat, yang menyumbat telinganya seperti itu. Jadi hal itu dilakukan, ya, menjadi gambaran bahwa Yesus hendak mengambil sesuatu yang kiranya itu menyumbat pendengaran orang tersebut. Lalu kemudian yang kedua, yang berikutnya itu adalah meludah. Ya, mungkin bagi kita ini hal yang aneh, di zaman yang modern ini menjadi hal yang tidak wajar. Lalu kemudian setelah dia meludah, kemudian dia meraba lidah orang itu. Ya, mungkin kita rasanya, bagaimana begitu ya? Tetapi kita harus tahu bahwa air liur itu biasanya digunakan secara medis di dunia Mediterania abad pertama. Dan ini menjadi menarik ya. Kenapa Yesus harus menggunakan ludah? Kenapa Yesus harus meraba lidah orang itu? Nah, ini menjadi catatan untuk kita dan juga tentunya untuk orang yang melihat pada saat itu. Ludah, meraba, memasukkan jari ke telinga itu hanyalah simbol. Itu bukan yang menyebabkan orang tersebut kemudian menjadi pulih. Itu semuanya hanya tanda, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya orang itu yang melihat, sudah melihat sendiri bahwa benar yang melakukan mujizat itu adalah Yesus. Karena jarinya Yesus yang dimasukkan ke telinga orang itu. Yesus yang meludah dan meraba lidah orang tersebut, saudara. Jadi dengan pemahaman yang demikian sangat jelas, clear, bahwa yang melakukan mujizat itu, yang menyembuhkan itu adalah Yesus sendiri dan bukan orang lain. Dan hal itu tidak bisa disangkal, saudara. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang keempat, dia menengadah ke langit. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini ya, saudara. Dia menengadah ke langit dan postur ini adalah postur gestur dari tubuh yang standar untuk orang Yahudi ketika dia berdoa. Jadi berdiri, dia mengangkat tangan, kepala gitu ya. Dan ini dilakukannya untuk menunjukkan kepada orang-orang yang melihat pada saat itu bahwa dia tidak melakukannya sendiri. Dia melakukannya dengan kuasa dari Bapanya. Dia memohon kekuatan itu. Dia ingin menunjukkan bahwa apa yang dikerjakannya itu semua karena kuasa dari Bapanya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah Efatah. Ada satu kata yang diucapkan oleh Yesus, Efatah. Artinya adalah terbukalah. Terbukalah. Ini bukan mantra, saudara ya, yang bisa diucapkan lalu kemudian semua peristiwa bisa berubah seketika, tidak seperti itu. Tetapi kata Efatah ini mau menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus melalui mulutnya itu memiliki kuasa, itu memiliki otoritas. Apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan Efatah, terbukalah, maka dikatakan terbukalah telinga orang itu dan seketika itu juga terlepas pengikat lidahnya dan semuanya menjadi baik. Seorang bernama Grosius, dia mengatakan bahwa Efatah berarti dia, Tuhan, menyingkirkan hal-hal yang menghambat pikirannya, hal-hal yang menghambat fisiknya. Dia membuka bukan hanya telinga jasmaninya, tetapi juga telinga rohaninya.
sehingga orang tersebut bisa kembali mendengarkan kebenaran firman itu di dalam kehidupan dia. Dan ketika pengikat lidahnya itu dilepaskan, maka orang itu dimampukan untuk bisa mengatakan, iya, menjadikan segala-galanya baik. Itu menunjukkan kalimat yang memuji ya. Dan lebih dari itu dia kembali menyiarkan. Jadi dengan terlepasnya pengikat lidah itu, dia dimampukan untuk kembali melanjutkan berita kebenaran itu kepada orang banyak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang berikutnya terjadi adalah seperti ini. Yesus itu kan memerintahkan supaya orang-orang itu jangan menyampaikan, jangan menyiarkan berita ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut saya ini agak sedikit tidak biasa. Ini tidak wajar, saudara. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu justru akan memberitakan kebaikan mereka. Betul atau tidak? Ya, kalau kita misalnya melakukan sesuatu, ini loh, saya ini sudah melakukan ini. Cara yang paling mudah dilakukan hari ini adalah dengan memposting atau mengupload apa yang sudah kita lakukan di media sosial. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang bisa melihat apa yang sudah aku kerjakan. Ya, paling tidak ingin supaya orang lain menceritakan kembali apa yang sudah dilakukannya. Tetapi sekali lagi tidak. Yesus melarang, jangan ceritakan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Namun yang terjadi apa, Bapak Ibu? Tidak bisa. Apa yang diharapkan oleh Tuhan tidak terjadi. Karena apa? Karena mereka hiperperisos. Mereka sangat takjub. Bagaimana? Kalau kita takjub, itu kan ya takjub biasa. Ini ada kata sangat. Sangat takjub. Mereka sangat tercengang, mereka sangat terpesona. Itu berarti seperti kita itu melihat sesuatu yang belum pernah kita temui, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka sangat tercengang, mereka sangat takjub, sehingga mereka bisa mengatakan bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, dalam kisah ini saya mau katakan bahwa Yesus tidak hanya menjadikan segala-galanya baik, tetapi ia menjadikan segala-galanya luar biasa baik. Jadi bukan hanya sekedar baik. Nah, berikutnya ini saudara, ini kalau dengan bahasa Batak, mohon maaf ini kalau logatnya logat Jogja saudara ya. Tapi saya sudah belajar ini ya. Nunga dengan saluhutna debahen ibana. Ya, memang agak beda dengan lektor yang tadi membaca. Saya bandingkan, wah ini pasti nanti saya beda ya. Tetapi itulah ya kira-kira ya. Dia menjadikan segala-galanya baik. Baik ya, yang disabilitas rungu dan wicara dimampukan untuk kembali bisa mendengar dan kembali bisa berbicara. Nah, artinya apa ya? Dia menjadikan segala-galanya baik bukan hanya buat dia, tetapi buat keluarganya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana keluarganya selama ini hidup bersama dengan dia, dari kecil sampai dengan dia dewasa, dengan ketidakmampuan untuk mendengar dan juga untuk berbicara. Maka ketika dia kembali pada keluarganya pun mungkin juga akan tercengang. Mereka akan takjub. Baik untuk keluarganya, baik untuk orang di sekitarnya. Saya tuh sedang membayangkan, siapa ya yang membawa orang ini kepada Yesus? Apakah itu keluarganya, ataukah itu tetangganya, ataukah itu teman-temannya? Ya, siapapun mereka. Tetapi artinya itu juga baik untuk mereka semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mengajak kita juga untuk melihat bahwa kebaikan itu dihadirkan oleh orang-orang yang baik. Kita lihat ya satu persatu, siapakah orang yang baik itu?
Yang pertama adalah orang-orang yang membawanya kepada Yesus. Ya, siapa mereka? Itu tadi tidak disebutkan. Siapakah mereka yang membawa? Tidak tahu itu tetangganya, itu saudara atau keluarganya. Tetapi mereka punya kepedulian. Artinya mereka adalah orang yang baik. Kalau mereka tidak baik, mungkin mereka akan mengatakan, "Duh, buat apa saya bawa dia kepada Yesus? Biarkan aja. Toh dia juga selama ini sudah demikian dan tidak ada masalah." Kira-kira seperti itu ya. Nah saudara, saat ini tanpa kecuali ketika dia sudah menjadikan segala-galanya baik dan bahkan luar biasa baik di dalam hidupmu, di dalam hidupku, maka dia juga mengundang saudara dan saya untuk apa saudara? Untuk supaya kita jangan menyimpan berita baik itu seorang diri. Ya, jikalau hari ini kita melihat ada begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mari kita tidak tutup telinga, mari kita tidak tutup mata kita, mari kita melakukan sesuatu, ya, dan lebih dari itu, mari kita bawa mereka kepada sumber kebaikan itu. Nah, saudara, untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka, mulailah dari apa yang dapat kita lakukan, bukan dari apa yang tidak dapat kita lakukan. Yang kedua, mulailah dengan apa yang ada pada kita. Jangan mulai dengan apa yang tidak ada pada kita, karena itu akan sangat menyulitkan. Mari kita belajar untuk menjadi orang baik seperti yang ditunjukkan dalam kisah pada hari ini. Yang kedua, siapakah orang baik itu? Yaitu adalah Yesus. Ya, dan Yesus itu adalah contoh yang sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? Yesus tidak kenal siapa dia, ya, tidak kenal, sehingga saya mau katakan sah-sah aja kalau seandainya Yesus menolak, ya, saya mau istirahat, saya tidak mau bertemu dengan orang, begitu ya, sah. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Sekalipun dia tidak mengenal, dia tetap melayani orang tersebut. Dan yang kedua berikutnya adalah dia tidak membedakan siapakah yang dia tolong. Ya, Yesus bukan tidak tahu, dia tahu ada di daerah mana dia saat ini berada, di Dekapolis, di daerah orang Yunani, bukan orang Yahudi. Ya, dia tahu jelas di mana dia berdiri saat itu, tetapi dia tidak menolak dia yang tinggal di kota orang Yunani, atau bahkan ketika dia itu sendiri adalah orang Yunani. Ya, tidak membeda-bedakan. Nah, oleh karena itu kita juga diajak untuk belajar bersama bahwa dia Tuhan yang memberikan sinar matahari baik kepada orang Yahudi, Yunani, orang jahat, orang baik. Saudara pernah lihat matahari tidak bersinar untuk orang jahat? Tidak ada ya dalam ceritanya. Matahari bersinar untuk semua orang. Kasih dan kebaikannya diberlakukan untuk semua orang. Maka kita juga diajak untuk memberlakukan kasih dan kebaikan yang sama untuk siapapun mereka yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir saudaraku, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap penderitaan kehidupan, kita diajak untuk berserah. Mungkin kondisi kita hari ini seperti orang yang disabilitas rungu dan wicara. Kita punya pergumulan, kita punya persoalan, tetapi kita diajak untuk berserah. Kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa di dalam, kalau orang tidak bisa melihat gelapnya kehidupan, ya, tapi kalau orang tidak mampu mendengar, tidak mampu berbicara, ya boleh dikatakan dalam gelapnya kehidupan juga. Di balik itu semua ada kebaikan yang sedang dia kerjakan. Dan sebenarnya kisah ini mengingatkan kita, jangan lupa sumber kebaikan itu tidak jauh dari saudara. Sumber kebaikan itu tidak jauh dari kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, mintalah dia meletakkan tangannya atas kita. Mintalah dia
supaya dia memperhatikan, supaya dia melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Maka dengan demikian, nunga dengan saluhutnya di bahen ibana, ya, ia akan menjadikan segala-galanya baik, baik untuk kita dan baik untuk semua orang. Sai Tuhan debatama namangara moti hamu sasudena. Mari saudara, kita akan bersatu dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan. Apa yang boleh kami dengar pada saat ini? Kami boleh melihat perbuatan tangan-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan apa yang nampak tidak baik dalam kacamata manusia, Engkau sanggup mengubahkannya menjadi baik dan bahkan luar biasa baik. Hari ini kembali kami disadarkan ketika kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan boleh meletakkan tangannya atas setiap kami, untuk Tuhan boleh menjamah setiap kami, maka semua keadaan itu akan berubah. Tuhan akan mengubah segala sesuatunya menjadi baru. Tuhan akan mengubah segala sesuatunya menjadi baik dan bahkan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini setiap kami mau datang membawa setiap beban pergumulan kami. Bagi kami yang saat ini teringat akan orang-orang di sekitar kami, mereka yang hari ini juga mengalami pergumulan, mereka yang menderita. Kami mau bawa mereka kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, letakkanlah tangan-Mu atas mereka. Letakkanlah tangan-Mu atas setiap kami. Jamah kami Tuhan. Maka kami percaya segala sesuatu akan menjadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua kan berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu yang menurut kami itu tidak baik akan menjadi baik dan bahkan luar biasa baik. Dan kami juga memohon kepadamu, Tuhan mampukan kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kebaikan. Untuk kami tidak menutup mata ketika kami melihat pergumulan dan juga penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kami pada saat ini. Secara khusus kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini masih harus isolasi mandiri, baik mereka yang ada di rumah, di shelter, ataupun di rumah sakit.
dengan segala pergumulan, ketakutan, kekhawatiran mereka. Kami mohon Tuhan Yesus, letakkanlah tangan-Mu atas mereka. Biarlah segala kekhawatiran Tuhan boleh ubahkan menjadi damai sejahtera, sehingga itu boleh menolong pemulihan fisik mereka. Berkati dan kuatkan setiap anggota keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi, untuk merawat mereka. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa untuk pergumulan keamanan di kota, di Kabupaten Maibrat, di Papua Barat. Ya Tuhan, kami mohon kiranya aparat keamanan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengusahakan kedamaian. Kami percaya bahwa Engkau ada dan Engkau akan turut campur tangan untuk segala hal yang baik. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk ikatan ibadah kasih awal tahun ajaran Komisi Pemuda yang akan diadakan pada tanggal 17 September pukul 6 sore melalui Zoom dan juga YouTube. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar acara ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak pemuda yang ada terlibat dan juga hadir di dalam acara tersebut. Biarlah melalui ikatan setiap anak-anak mudamu juga boleh merasakan dan melihat bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan juga permohonan kami yang kami mau panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama orang percaya di muka bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mengungkapkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali, karena engkau dalam keberuntunganmu
seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mempersembahkan dengan penuh sukacita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita naikkan pujian ini dalam bahasa Batak. Sang adong hubungan Tuhan. Di sonado hubungan Tuhan, parbueni ngoluku nasokadok dia. Sadiamba hargana Tuhan, molosani rajuma sudah dengan basah. Jaloman Tuhan, sailas marohan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan bagimu. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang sudah kami terima. Berkati ya Tuhan persembahan ini agar kami boleh memakainya untuk pelayanan di gereja-Mu. Juga kami boleh berbagi kasih bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, juga bagi majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami, yang kami naikkan hanya melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, berjanji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Hidupku dilihat gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan
setia dari Tuhan, kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Jangan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan, yang melindungimu tetap teguh, yang melindungimu tetap teguh, yang melindungimu tetap teguh. Saudaraku, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Allah yang adalah sumber kebaikan menyertai setiap langkah kehidupan saudara untuk menjadi pembawa kebaikan dimanapun saudara berada, sebagaimana yang telah diteladankannya. Oleh karena itu, naungan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di link Zoom, boleh dibuka speakernya, boleh kita menyapa untuk saling berpisah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap prokes. Minggu semuanya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya. Kita akan foto sesi dulu Pak Paulus. Ya, mohon dibuka semua kameranya. Ya, semangat hari Minggu, senang ketemu, Tuhan berkati. Ya, kita akan foto bersama dulu Bapak Ibu yang di link Zoom. Selamat hari Minggu semua. Ya, mari kita akan berfoto ya, saya pandu dari sini. Ya, nanti hostnya akan foto ya, sudah dicekrek-cekrek. Boleh dadah-dadah, kita foto dulu. Halaman ke-1 sampai ke-10 ini, soalnya jemaatnya banyak. Ya, harap bersabar, tetap tersenyum. Tersenyum nggak masuk pun. Masuk Bu. Masuk Bu Joko. Sudah ya, sudah semua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Horas, horas, horas. Jua-jua.
Tuhan berkati Pak Widodo, semua teman-teman ya. Kak Paulus ya. Bila badai hidup Tuhan berkati, semangat, semangat semangat ya. Bisa piring. Tahu saya kadang-kadang kayak Gimana? Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan